Cristiano Ronaldo jadi kritik, padahal dia suruh main kayak Cristiano Ronaldo ya jelas nggak bisa. Manusia itu memang macam-macam, tapi bukan tugas kita untuk hidup di dunia ini bukan sebagai komentator, bukan ya, bukan sebagai komentator. Kita itu dihidupkan oleh Allah di bumi untuk berlomba-lomba siapa yang perbuatannya paling baik, amalnya paling baik, bukan untuk mengomentari orang lain, bukan. Kalau cuman kita ini hidup ngurusi omongan orang, nggak selesai-selesai kita. Karena pasti ada saja orang-orang yang hanya bertugas menjadi komentator, itu ada. ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله سنرضى بفضل الله وكونوا عوننا لله سنرضى بفضل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil-qabul wa tamami kulli sul bijahi Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'a abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma arwahil mujtahidin muqallidin fid din wasyuhada was salihin wal ulama'il amilin wal awliya fil kauni ajma'in halat arwahuhum min masyarikil ardi ila magharibiha. ثم الأرواح أولياء وصلحاء وشهداء هذه البلدة ونخص بذكر الأولياء التسعة وبذكر مؤسسي جمعية نهضة العلماء وبذكر الشيخ عبد الحميد بن عبد الله بن عمر مربي الحبيب جعفر بن شيخنا السكاف ثم إلى روح الشيخ أحمد كشري بن صديق وإلى روح السيد محمد بن علي المالك المكي الحسني وإلى روح الشيخ محمد خليل بن عبد اللطيف بن كلن وإلى روح الشيخ زين الحسن جينغونغ وإلى روح الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح الإمام النووي وأصولهم وفرهم ومشايخهم والمنتسبين إليهم وإلى أرواح مشايخنا ومشايخكم رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم وبعلومهم ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وصلاح العاقبة وأن الله يرزقنا إخلاص النية وصدق النية في إعلاء كلمات الله في خدمة رسول الله في الحفاظ على القرآن والسنة ويرزقنا علوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة ويرزقنا أولادا صالحين وذرية طيبة ويرزقنا الصحة والعافية والسلامة بجاه المصطفى خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslima ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا مقبولا برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, sore hari ini
kita melanjutkan pembahasan tentang bagaimana menjaga lisan dari keburukan, dari kemaksiatan. Kemarin kita membahas tentang menjaga lisan dari ghibah. Ya. Dikisahkan pada saat Nabi Isra Mi'raj, beliau melewati sebuah kaum di mana kaum itu punya kuku panjang-panjang dari besi, kuku besi, di mana mereka mencakar wajah dan tubuhnya sendiri. Maka Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril pada saat Isra Mi'raj, ini siapa Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka ini gambarannya orang-orang yang suka memakan daging manusia. Maksudnya apa? Yang suka ghibah itu. Dan suka menjatuhkan kehormatan manusia. Ini digambarkan dengan orang yang punya kuku tajam dari besi dan mencakar wajahnya sendiri. Mencakar tubuhnya sendiri. Mencabik-cabik tubuhnya sendiri. Maka kalau kamu ingin hidupnya senang di dunia dan beruntung di akhirat, jadi senang di dunia, kalau sampean ingin hidup senang di dunia dan beruntung di akhirat, maka kalau kata Imam Syafi'i, lisanuka la tadhkur bihi auratan mri'in. Lisanmu jangan digunakan untuk menyebut auratan mri'in, apa? Keburukan orang lain. Kalau sampean ingin apa? Bahagia di dunia dan beruntung di akhirat, lisanmu jangan digunakan untuk ngomong kejelekan orang lain. Fakulluka auratun. Kalau dipikir-pikir, kita ini dari atas sampai bawah ada kekurangannya. Yang keluar dari mata ini bagus apa jelek? Kalau bangun tidur, yang keluar dari mata kita itu perhiasan apa kotoran? Kotoran. Yang keluar dari telinga, perhiasan apa kotoran? Kotoran. Yang keluar dari hidung, perhiasan atau kotoran? Kotoran. Yang keluar dari mulut, coba yang keluar dari mulut jual, laku apa enggak? Enggak laku. Masih lebih laku air liurnya burung walet. Iya. Coba air liur sampean dijual, diberikan gratis ke orang, loh orang enggak mau. Ya, gratis saja orang enggak mau. Dari muka ini semuanya mengeluarkan apa? Kotoran. Apa yang mau dibanggakan itu? Mata kita ini keluarnya kotoran, hidung keluarnya kotoran, telinga keluarnya kotoran, mulut keluarnya kotoran. Sesuatu yang menjijikkan itu yang keluar dari tubuh kita. Ayo lubang mana lagi? Lubang bawah keluarnya apa? Kotoran. Terus kita mau membanggakan diri, menjelek-jelekkan orang. Wong kita sendiri juga mengandung banyak kejelekan, masih banyak kotoran. Apa yang mau dibanggakan? Jadi nggak usah ngomongin kejelekan orang, karena diri kita juga masih banyak jeleknya gitu loh. Maka hati-hati, kalau kepingin hidupnya bahagia di dunia, udah gak usah ngomongin jeleknya orang. Manusia itu memang macam-macam, tapi bukan tugas kita untuk hidup di dunia ini bukan sebagai komentator, bukan ya, bukan sebagai komentator. Anda tahu komentator?
komentar tentang bola misalnya, ya. Kalau suruh komentar luar biasa. Semua pemain dikritik. Semua pemain dikritik, sampai yang top-top dikritik. Ya apa enggak? Tapi suruh main sendiri, bisa apa enggak? Suruh main sendiri gitu, bisa apa enggak? Enggak bisa. Cristiano Ronaldo aja dikritik loh, padahal dia suruh main kayak Cristiano Ronaldo ya jelas enggak bisa. Makanya hidup itu bukan sebagai komentator. Anda lihat kehidupan orang lain, Anda komentari, padahal kalau Anda menjalankan kehidupan orang itu belum tentu bisa, belum tentu mampu kita ini. Makanya nggak usah banyak komentar lah. Setiap orang punya profesinya masing-masing, punya pekerjaannya masing-masing, punya beban hidup masing-masing, punya masalah hidup masing-masing. Nggak usah komentar. Kalau kamu menjalani hidup orang itu, belum tentu kamu mampu, itu masalahnya. Tapi kita kan banyak komentar, seakan-akan kita yang paling benar kita sendiri. Itu yang repot. Dan kalau sudah begitu kita akan banyak musuh. Anda makan nggak enak, Anda cemooh, Anda marahin itu tukang masaknya. Coba kalau kamu memang nggak cuma jago mengomentari masakan, ya silakan ke dapur masak sendiri. Enak masakannya, ngiris aja nggak bisa, ya. Ngerebus air aja gosong airnya, ya. Ngerebus air aja gosong. Saking nggak bisanya masak. Lu gitu kok komentar tentang masakan? Ya janganlah. Jangan mudah mengomentari hasil pekerjaan orang lain, karena belum tentu kita mampu melakukan itu. Makanya jangan suka lisanuka la tadhkur bihi auratam ri'in, kata Imam Syafi'i. Lisan itu jangan digunakan untuk menyebut kejelekan orang. Meskipun orang itu memang punya kekurangan. Ingat, apakah kita tidak punya kekurangan? Nah itu. Kalau kita punya kekurangan, ya berarti sama dong. Orang lain punya kekurangan, saya juga punya kekurangan. Ya sudahlah, sama-sama punya kekurangan. Tidak boleh saling mendahului, kan gitu ya. Nah kalau sudah begitu enak hidupnya. Ada orang punya kekurangan, ya oke, memang kamu punya kekurangan, kita sampaikan kekuranganmu ini loh gitu. Tapi jangan jangan dikomentari sinis, jangan dipermalukan, jangan hanya bisa disalahkan. Anda jadi saya, ya belum tentu bisa menjadi saya. Saya menjadi Anda juga belum tentu bisa menjadi Anda. Gitu loh. Jadi jangan mudah mengomentari kehidupan orang lain. Apakah tugas kita dihidupkan oleh Allah di bumi ini untuk menjadi komentator? Enggak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita itu dihidupkan oleh Allah di bumi untuk berlomba-lomba siapa yang perbuatannya paling baik, amalnya paling baik. Bukan untuk mengomentari orang lain, bukan. Beramallah yang baik, pokoknya amal yang baik terus. Makanya harus punya semangat, semakin hari harus semakin baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari besok harus lebih baik dari hari ini. Itu semangat apa? Ahsanu amala. Supaya kita bisa mendapat predikat orang yang paling baik amalnya, yaitu orang yang setiap hari memperbaiki amalnya sendiri. Makanya kalau kita sadar punya kekurangan, ya tiap hari perbaiki kekurangan itu. Kita masih sadar, oh aku ilmu ini masih kurang, ibadahnya masih kurang, ngaji ini masih kurang.
yang saya lakukan masih banyak yang tidak manfaat. Bagaimana seharusnya saya? Oh, berarti saya harus merubah kebiasaan saya, begitu. Merubah kebiasaan supaya ahsan wa amala, menjadi orang yang punya amal yang terbaik. Jadi kita hidup ini kompetisi untuk menjadi orang yang terbaik. Makanya fokus saja melakukan apa yang sedang kamu lakukan. Kamu sedang mencari ilmu, fokus bagaimana menjadi yang terbaik dalam bidang ilmu pendidikan. Nanti kalau sudah lulus dari pondok, kamu kuliah, fokus bagaimana menjadi yang terbaik dengan prestasi, dengan karya, dengan macam-macam. Kalau nanti sudah waktunya bekerja, nanti sudah waktunya berkeluarga, fokus bagaimana kamu menjalankan pekerjaanmu dengan baik, keluargamu kamu urus dengan baik. Kalau cuman kita ini hidup ngurusi omongan orang, nggak selesai-selesai kita. Karena pasti ada saja orang-orang yang hanya bertugas menjadi komentator, itu ada. Ya, saya itu paling males ngomentari orang. Ya, jadi ya, mau ngomentari orang itu males. Meskipun kalau mau saya komentari ya banyak catatannya. Tapi buat apa saya ngomentari orang? Saya kalau dikomentari juga apa urusanmu gitu kan? Ya. Jadi ini penting kita ini ya dibiasakan untuk tidak suka melihat kejelekan orang lain. Gitu ya. Termasuk kemarin kita bahas, kalau kita mau mengingatkan orang itu bagaimana caranya. Nah, itu juga harus dengan cara yang pas. Cara menasehati orang itu ada caranya. Makanya di dalam syairnya Imam Syafi'i juga mengatakan, kalau kamu menasehati orang di depan publik, kamu kata-katain dia, kamu salah-salahin dia, kamu sebenarnya tidak sedang menasehati, tapi kamu sedang mempermalukan orang itu. Caranya menasehati itu bagaimana? Panggil orangnya, omongin berdua. Gini loh ya, kamu itu jangan begini, jangan begini. Orang lain nggak tahu. Itu yang benar-benar menasehati. Bukan dipermalukan, bukan. Itu kata Imam Syafi'i. Dan itu berlaku untuk semuanya. Ya, guru kepada murid, rakyat kepada pejabat, ya, rakyat kepada pemimpin, sama. Jangan kamu menghujat pemimpin dikata-katain di medsos, nggak bagus. Yang benar itu omongin yang baik. Kalau bisa ketemu, kalau nggak bisa surati, tulis surat. Pak, saya ini sayang sama jenengan, makanya ini saya ingetin loh. Itu bukan dihujat habis-habisan di publik, bukan, nggak gitu caranya. Kalaupun sudah kita ingatkan baik-baik, kok nggak berubah, tugas kita sudah selesai. Tugas apa itu? Mengingatkan. Tugas kita sudah selesai. Awakmu wis tak elingno ya. Nah, gitu ya. Kamu mau berubah atau enggak? Kamu yang milih. Kamu enggak berubah, ya sudah saya ingatkan, kamu yang rugi. Tapi kalau kamu enggak berubah juga enggak apa-apa, wong saya enggak rugi. Saya sudah selesai tugas saya, mengingatkan. Selebihnya ya urusanmu, bukan urusan saya lagi. Jadi gak usah ruwet-ruwet, ngandani wong dikandani kena alhamdulillah, gak kena ya wis urusanmu dhewe ngono ta.
Yang penting tugas mengingatkan sudah selesai. Yang jelas kita tidak berdosa karena kita sudah menjalankan tugas, yaitu mengingatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.